Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Terutama kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari terakhir. Semoga Allah menolong kita, memudahkan bagi kita agar kita bisa mengistiqomahi amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama ini. Seperti puasa itu sendiri. Nanti di 11 bulan yang lain kita sering-sering berpuasa sunnah. Lalu tarawih dan witir, berarti di 11 bulan yang lain nanti kita bisa qiyamul lail, tahajud, witir dan lain sebagainya. Lalu membaca Al-Quran, di 11 bulan yang lain pun kita bisa membaca Al-Quran. Istighfar dan bertaubat, di 11 bulan yang lain pun kita beristighfar dan bertaubat. Infak, sedekah, zakat, berakhlak mulia, nah ini juga sangat-sangat penting ya. Di Ramadan ini kita insya Allah sudah berhasil berakhlak mulia, tidak berbohong, tidak iri hati, tidak dengki, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah, bisa menahan marah dan lain sebagainya. Maka semoga kita juga bisa berakhlak mulia di 11 bulan yang berikutnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah menolong kita agar kita bisa istiqomah taat kepada Allah hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita bisa mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita sempurnakan amal ibadah Ramadan kita dengan yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kapan kita membayar zakat fitrah? Kalau para sahabat dan dibiarkan oleh Nabi, berarti Nabi setuju. Para sahabat itu membayar zakat fitrah itu 2 hari menjelang Idul Fitri sampai dengan terakhir menjelang sholat Id dimulai. Jadi 2 hari sebelum Idul Fitri sampai menjelang sholat Id dimulai. Maka kita usahakan kita membayar zakat fitrahnya di sekitar waktu seperti itu. Tapi kalau kita bayar sebelum-sebelumnya tidak masalah. Yang penting beberapa saat menjelang sholat Id dilaksanakan. Lalu yang bisa menyempurnakan yang amal ibadah puasa kita tahun ini yaitu takbiran ya. Takbiran. Para ulama sepakat bahwa takbiran pada 2 hari raya itu sangat dianjurkan. Mengapa begitu? Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di bagian akhir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, yaitu bertakbir atas petunjuknya yang diberikan padamu agar kamu bersyukur. Jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk bertakbir atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita sudah beri nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kita sudah diberi nikmat sangat banyak oleh Allah berupa apa? Kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Maka mari kita takbiran ya, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca hauqalah, menjawab takbir dan lain sebagainya di malam
di malam Idul Fitri. Nah, kapan takbiran itu? Takbiran itu dimulai, kalau Idul Fitri, takbiran itu dimulai sejak maghrib di akhir bulan Ramadan, tanggal 29 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan. Setelah azan maghrib baru kita boleh takbiran. Jadi waktu asar belum boleh ya, waktu asar belum boleh, walaupun kita sudah tahu besok itu Idul Fitri, tapi masih asar belum boleh takbiran. Yang boleh setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib sampai kapan? Sampai menjelang sholat Idul Fitri. Setelah itu selesai ya. Setelah itu selesai. Sebagaimana diriwayatkan sebuah hadis, diriwayatkan oleh Ummu Atiyah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari riwayat Bukhari Muslim. Lalu kita sempurnakan sholat ibadah puasa kita dengan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah. Nabi bersabda, kami diperintahkan Rasulullah untuk mengeluarkan mereka pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita yang baru balik. Jadi wanita yang baru balik aja disuruh datang ke sholat ke Idul Fitri oleh Nabi, apalagi yang laki-laki, wanita haid dan wanita yang dipingin itu disuruh datang ya. Tapi yang wanita haid tadi tidak boleh mendekat ke tempat sholat, dia hanya menyaksikan dari jauh, menyaksikan bagaimana syiarnya Islam, bagaimana menyaksikan kemenangan umat Islam setelah setelah 1 bulan berjihad melawan hawa nafsu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka sholat id ini oleh ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah karena hadis tadi itu. Sunnah muakkadah itu berarti apa? Sunnah yang betul-betul dianjurkan, mendekati wajib sudah. Ada beberapa adab id, waktu hari raya Idul Fitri itu ada beberapa adab yang bisa kita lakukan, kita amalkan. 1, mandi sebelum sholat id ya. Mandi ritual maksudnya. Mandi seperti orang junub ya. Jadi mandi sempurna ya, mandi seperti orang junub. Insya Allah Bapak Ibu Saudara sudah tahu bagaimana mandinya orang junub. Ini sesuai hadis Baihaqi. Saya tidak baca karena waktu ya. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Tidak mesti baru ya, tidak mesti baru. Pokoknya kita pilih di lemari kita pakaian yang terbaik, itu kita pakai di saat Di saat Idul Fitri. Ini sesuai hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, makan sebelum sholat id, sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktu mau berangkat sholat id itu kita makan sesuatu atau minum sesuatu. Kalau Idul Adha kebalikannya, makannya setelah setelah sholat id, itu kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri, makannya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Itu sunnah-sunnah dari Rasul. Kalau kita lakukan berarti kita berpahala. Yang keempat, bertakbir dengan suara keras bagi laki-laki ya. Laki-laki bersuara keras ketika berangkat dari rumah menuju tempat sholat. Jadi kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya ya. Dengan suara keras ya, dengan suara keras bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan di dalam hati. Yang kelima, adabnya kalau kita mau berangkat ke tempat sholat Idul Fitri itu adalah berjalan kaki. Tidak naik kendaraan kalau itu tidak menyulitkan. Misalnya dekat saja ya, kita jalan kaki aja, kecuali bagi yang tidak bisa berjalan ya. Itu sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah. Dan yang keenam, kembali dari tempat sholat dengan tidak melalui jalan yang dilalui ketika berangkat. Jadi kalau kita berangkat dari memakai jalan gang 1, maka pulangnya kita pakai gang 2, misalnya seperti itu. Jadi jalannya tidak sama antara berangkat dengan pulang. Itu adab-adab yang bisa kita lakukan ketika Idul Fitri. Lalu kita sempurnakan amal Ramadan kita dengan saling mendoakan ya. Dengan saling mendoakan antar sesama muslim. Jadi di saat Idul Fitri itu kita saling mendoakan.
dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa di hari raya Idul Fitri, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalau saya ketemu dengan bapak, ibu, saudara, saya bisa baca apa? Bisa mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya itu? Semoga Allah menerima amal ibadah kita, ya. Amal ibadah kita, amal ibadah saya dan amal ibadah Anda sekalian, ya. Jadi saling mendoakan. Maka kita yang didoakan seperti itu, kita menjawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi jangan kita baca amin, jangan kita seperti itu. Oh iya bukan seperti itu, tapi kita jawab apa? Minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang artinya, ya Allah yang maha mulia, terimalah amalan kami. Jadi kita saling apa? Saling mendoakan di saat apa? Hari raya Idul Fitri. Lalu yang kelima, kita sempurnakan amal ibadah Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i dari Abu Ayyub Al-Ansari. Saya baca artinya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Jadi kalau kita puasa Ramadan 1 bulan lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh selang-seling. Sekarang puasa, besok enggak, syukur dan seterusnya, ya. Pokoknya boleh tidak urut, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, kalau tahun ini kita lakukan ini, tahun depan kita lakukan lagi, tahun depannya kita lakukan lagi, berarti kan kita dapat pahala puasa seumur hidup. Nah, seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong Allah agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.